Oke, nah jadi di respons ini kita akan membahas materi terkait tree. Mungkin karena udah malam, jadi aku nggak bakal ngoding dari awal. Jadi sebenarnya codingannya udah aku sediain semalam. Jadi nanti aku ngejelasin codingan yang udah dibikin aja, sama apa yang ngejelasin si algoritmanya gitu. Takutnya kalian belum terlalu paham si algoritma tree, apalagi yang apa in order, eh, pre-order, yang post order sama pre-order ya. Nah terus kalau nggak salah kalian udah praktikum juga ya terkait tree. Jadi eh, ya kalian udah coba sendirilah ngodingnya gitu ya. Jadi nanti kita diskusi untuk ngulik si algoritma aja gitu. Oke. Nah, jadi di tree ini kita bakal ngebahas yang binary search tree. Jadi eh, seharusnya kalian udah tahu kalau binary tree itu dia sifatnya tiap parent itu dia maksimal cuma ada maksimal dua anak gitu, dua turunannya. Nah, kemudian untuk binary tree itu dia ada beberapa representasi, ada berupa array sama berupa list. Nah, di array itu lebih agak tricky untuk apa namanya penyimpanan datanya dibandingkan dengan representasi linked list. Nah, makanya nanti kita bakal nyoba dalam bentuk linked list saja. Nah, mungkin kita review sedikit representasi dari dua ini tuh bagaimana. Nah, kita lihat dulu kalau dia dalam bentuk representasi array. Nah, misalkan kita punya array. Nah, seperti ini. Ingat ya kalau indeksnya berarti kan dari 0, 1, 2, 3, ya, dan seterusnya gitu. Nah, misalkan di sini nilainya 7, 6, ini asal dulu. 5, 2, 8 gitu. Nah, yang menjadi root itu pasti indeks yang ke 0. Nah, ini adalah rootnya yang indeks ke 0 itu. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk tree, dia pertama rootnya adalah yang 7. Nah, kemudian indeks plus indeks saat ini plus 1 itu adalah anak yang di sebelah kiri. Nah, jadi yang 6 ini, nah ini adalah anak yang kiri dari rootnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian indeks saat ini plus 2 itu anak kanannya. Nah, yang di sini adalah 5. Itu indeks apa nilai yang ke anak yang kanan. Ya, jadi kalau kayak di slide ini, nah ini ya left childnya itu 2 dikali indeks itu ditambah 1. Kalau yang kanannya 2 dikali indeks plus 2. Nah, di sini juga udah ada simulasinya sih. Nah, jadi kalau kita apa yang 0, nanti yang bentar, suaranya bocor nggak ya? Jadi ini ya indeks ke 0, anak yang kirinya itu berarti dia 2 dikali indeksnya kan 0 ya, 2 kali 0, 0 ditambah 1. Berarti indeks ke 1 itu anak di kirinya. Nah, kalau 2 kali indeks ditambah 2 itu anak kanannya. Berarti kalau 2 kali 0 ditambah 2 berarti kan 2 ya. Nah, ini itu anak yang di kanan. Dan seterusnya. Kalau kita lihat yang 2, berarti dia kalau indeks kedua, 2 dikali 2, 4 ditambah 1. Berarti kan 5. Nah, berarti data yang indeks kelima ini adalah anak kiri dari si 2 ini. Dan begitu juga yang 6 anak kanan dari yang 2. Nah, masalahnya kalau pakai array itu, ini asumsinya adalah si array-nya itu apa? Tree-nya itu full. Jadi setiap anaknya itu dia ada turunannya gitu, full gitu, ada 2. Nah, masalahnya kalau tree-nya seperti ini. Jadi dari root dia cuma punya yang sisi sebelah kiri, sebelah kanan, kiri. Nah, yang B ini dia hanya punya child sebelah kiri lagi. Nah, gitu terus. Nah, akibatnya dia yang indeks ketiga ini tetap kosong karena ini kan dia turunan atau sisi kanan dari si root A. Nah,
ini nggak boleh diisi. Jadi kita nggak bisa isi si C ini di indeks ketiga. Jadi dia harus dikosongin. Nah, begitu terus. Nah, bayangkan kalau kita punya pohonnya atau tree-nya cuman seperti ini strukturnya, dia bakal banyak indeks yang kosong. Nah, ini berarti kita menyia-nyiakan atau ibaratnya banyak space yang kosong. Nah, tentu ini memakan memori. Ini permasalahannya juga. Dan juga nanti ada juga permasalahan ketika kita melakukan insert data atau delete data. Itu ada lagi problemnya. Nah, pokoknya apa problem yang jelas itu ini banyak memori yang kosong jadinya kalau si tree-nya itu nggak full. Nah, sebaiknya kita pakai makanya sebaiknya kita pakai yang berupa representasi list. Kalau representasi list ini kayak link list seperti biasanya. Nah, ini hampir mirip kayak double link list. Jadi dia ada info, kemudian ada kalau di double list kan ini brave, ini next ya. Nah, tapi kalau di tree diganti namanya ini lab sama ini lab gitu. Dan ini nggak bakal ngebuang-buang memori karena ya udah dia langsung ngerujuk pointer ke address si alamatnya gitu. Jadi nggak bakal kosong kayak ini ada indeks yang kosong. Jadi dia nggak bakal seperti itu. Nah, kemudian untuk traversal dari binary tree itu ada beberapa, ada pre-order, in order, sama post order. Kalau kemudian ada juga yang BFS itu level order. Yang pertama yang DFS dulu, dia yang pertama itu ada pre-order. Pre-order. Kalau pre-order itu dia dari root dulu, kemudian nyari ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, contohnya di sini, rootnya F, dia bakal nyari ke dari root dulu, kemudian ke kiri, ke kanan. Nah, hasilnya nanti adalah F. Nah, kemudian ke kiri, itu B. Nah, ingat, B ini dia juga sebuah root. Nah, berarti kita lanjut lagi ke sisi kiri si B ini. Sisi kiri B-nya adalah A. Nah, setelah ini ya, ada root, left, kemudian right. Nah, yang right-nya dari si root B ini adalah D. I, F, B, A, D. Nah, D ini dia juga root. Selanjutnya kita masuk lagi ke sisi kirinya. Sisi kirinya adalah C, sisi kanannya E. Berarti F, B, A, D, C, E. Nah, setelah ini sisi kirinya udah beres semua, dia masuk ke sisi kanan. Nah, sisi kanan dari F ini G, eh, kemudian dia masuk ke I, karena sisi kirinya nggak ada di G itu, berarti dia langsung ke sisi kanan. Nah, dari root I ini, dia ke sisi kiri dulu, ke H. Berarti urutannya adalah F, B, A, D, C, E, G, I, H. Gitu. Nah, itu pre-order. Selanjutnya, eh, nanti kita lihat algoritmanya. Kalau in order, dia dari sisi kiri dulu, kemudian ke rootnya, kemudian sisi kanan. Nah, harusnya kalau pakai in order itu, kalau pakai in order, dia harusnya nanti ngeprint datanya itu dia secara urut gitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia ke sisi kiri dulu, berarti A, kemudian naik dia ke root, rootnya adalah B, kemudian sisi kanannya adalah D. Nah, dari sisi kanan ini, dia masuk lagi ke sisi kiri, yaitu C, kemudian sisi kanan, D, kemudian naik ke root, kemudian sisi kanan, dan seterusnya. Jadi dia secara urut A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kenapa dari G itu dia ke H dulu, nggak langsung ke I? Karena kan rumusnya ini ya, dia sisi kiri, kemudian root, kemudian sisi kanan. Nah, di I itu kan hitungannya dia juga root ya. Kalau misalkan dia traversalnya dia sampai di sini. Nah, si I itu dia dianggap sebagai root. Makanya dia diabaikan dulu. Dia harus masuk dulu ke sisi kirinya. Baru dia ke root. Baru makanya setelah dia H dulu baru I. Nah, yang terakhir, eh, yang selanjutnya ada post order. Kalau post order, dia dari kiri, kanan, kemudian baru root. Nah, di sini sisi yang paling kiri adalah A. Nah, kemudian setelah dari kiri, dia ke kanan dulu. Berarti setelah A, dia ke D kan harusnya. Nah, tapi D itu
ketika kita nyampe di D ini, dia dianggap sebagai root juga, karena dia punya dua dua sisi juga, kiri sama kanan. Nah, makanya ketika di sini dia masuk dulu di sisi kirinya. Nah, makanya di sini AC dulu, kemudian baru sisi kanannya E, kemudian baru ke root dia ke D. Nah, baru dia ke B. Nah, di sini dia bakal nge-skip yang F ini karena dia harus ke kanan dulu. Nah, yang kanannya adalah G. Nah, tapi di sini dia G ini dia punya sisi kanan. Makanya di sini dia masuk dulu ke sisi kanan. Di si di I ini dia masih ada turunannya. Maka dia habiskan dulu si turunannya. Nah, setelah H baru I baru G, baru F yang terakhir. Nah, itu post order. Selanjutnya ada eh, level order. Nah, kalau level order itu dia zigzag. Jadi F, B, G, A, D, I, C, E, H. Gitu. Ya, kalau kita visual secara otak manusia, ya ini gampang gitu caranya. F, B, G, A, D, I, C, E, H. Cuma nanti pas kita bikin angkanya lumayan agak tricky. Nah, jadi dia zigzag. Jadi dia baca per level. Dari level 0 dulu, F. Kemudian level 1, B, G. Kemudian level selanjutnya, A, D, I. Kemudian level selanjutnya, C, E, H. Gitu. Oke, untuk traversal di trik ada 4 macam itu yang nanti bakal kita coba ulik si algoritmanya. Nah, kalau kalian ingat, untuk cara masukin data itu bagaimana? Kalau di trik, ada yang masih ingat? Jadi misalkan aku punya eh, data 8, 5, 3, 2, 7, 6, 1, 4. Ya, anggaplah ini dulu. Nah, aturan ketika kita melakukan insert data pakai pakai binary tree ini, dia aturannya adalah yang pertama, ketika nilainya itu kecil, maka dia masuk yang ke sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, dia masuk ke sebelah kanan. Nah, asumsinya kita anggap dulu yang 8 ini dia sebagai root. Nah, berarti yang utamanya 8. Nah, kemudian masuk yang data 5. 5 itu kita cek dia lebih kecil atau lebih besar dari rootnya. Nah, kalau lebih kecil, dia bakal masuk ke sisi kiri. Nah, selanjutnya 3. Di 3 dicek dulu di sini, di rootnya. Jadi dia step awalnya selalu dimulai dari root. Nah, di 8 dia lebih kecil dari 8, dia masuk ke 5. Nah, di 5 dicek lagi. Kalau dia lebih kecil lagi, dia masuk ke sisi paling kirinya. Nah, di sini. Lanjut ke yang 2, itu juga ini lebih kecil, dia masuk ke sisi kiri eh, si 3. Kemudian 7. Nah, 7 dia cek di sini. 7 itu lebih kecil dari 8. Berarti dia masuk ke sini. Nah, dicek di sini dicek lagi. 7 itu lebih gede atau lebih kecil dari 5. Kalau dia lebih gede, maka dia masuk ke sisi kanan di sini. Oke, 7 udah. Nah, 6. 6 ini dia bakal masuk ke mana? Dan 8 kalau lebih kecil masuk ke 5. Nah, di 5 ini dia lebih besar. Maka dia masuk sini dulu. Nah, di 6 ini dicek lagi. 6 lebih kecil atau lebih besar dari 7. Kalau lebih kecil, berarti dia di sebelah kirinya. Soalnya satu dicek, harusnya dia di sini. Kemudian 4 harusnya di eh, sini. Nah, itu. Seperti itu. Hasil dari insert secara urut kalau pakai binary tree. Jadi aturannya adalah
si tree ini dia udah terurut gitu. Gimana taunya dia terurut? Ketika menginsert data harus benar dulu. Kita harus pakai aturannya. Kalau datanya lebih kecil dari root, dia sebelah kiri. Kalau lebih besar dari root, dia masuk ke sebelah kanan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat codingnya. Mana Bang? Aman ya? Oke, kita lihat codingannya. Nah, aku udah bikin codingannya semalam biar nggak terlalu lama. Jadi, ya karena udah malam juga kan ya. Nah, di sini ada T-nya. Dari tree itu, ini aku sesuaikan dengan yang di praktikum. Nah, ini di sini kita define dulu infonya. Untuk ngambil info, kemudian ngambil sisi kirinya, ngambil sisi kanannya. Nah, kemudian ada type def-nya. Untuk info type-nya dia berupa integer dulu, yang sederhana dulu. Kemudian di sini node-nya, address node. Nah, node-nya itu isinya ada infonya, ada sisi kiri sama sisi kanan. Nah, kemudian fungsi-fungsinya kita nanti bakal bikin untuk bikin new elemennya atau new node-nya. Kemudian untuk mencari data, find node. Kemudian di sini insert node-nya. Kemudian di sini print pre-order, in order, post order, sama level order. Nah, nanti ada dua tambahan ini yang sedikit agak tricky, mungkin di teori nggak dijelasin mungkin ya, dan di praktikum sebenarnya harusnya juga nggak ada prakteknya gitu yang delete sama edit ini, karena emang agak tricky, tapi nanti coba kita lihat gitu. Nah, di trig.c++ nya di sini aku nge-include queue. Nah, jadi sebenarnya nanti untuk yang level order tadi kita membutuhkan bantuan tipe data queue. Nah, cuman aku nggak mau bikin manual lagi tipe data queue-nya, karena itu udah pembahasan yang lalu lah ya. Harusnya kalian udah paham, jadi aku nggak bakal menjelaskan lagi. Dan nggak bikin secara manual, jadi aku pakai library tipe data queue aja. Nah, untuk membuat new node, ini sama kayak kita membuat new element di list. Jadi di sini new dulu, kemudian infonya di set dengan info type. Kemudian sisi kiri sama sisi kanannya di set dengan 0. Kemudian kita return alamatnya atau alamat memori si hasil node-nya. Nah, ini tadi yang insert node itu harus berurutan ya. Jadi ada aturannya, jangan asal insert aja. Jadi ada urutannya, kalau dia kecil dia ke kiri, kalau dia besar ke kanan. Nah, pertama kita cek dulu. Kalau dia 0, yang tadi kalau dia 0, dia langsung kita set aja rootnya si data yang pertama. Si data yang kita inputkan itu langsung jadi rootnya. Else, nah di sini else if kalau info dari si P itu kalau infonya lebih kecil dari info root dari root yang saat ini, maka dia memanggil recursive function ya, insert node lagi gitu. Nah, tapi di sini yang menjadi rootnya adalah si sisi kirinya. Begitu juga di sini kalau else, berarti dia nge-insert node-nya ke sisi yang kanan. Nah, sampai yang ini dulu, kalian paham nggak maksud algoritma ini? Karena dia pakai recursive function. Takutnya nggak kebayang. Dikit-dikit Bang. Apa? Dikit-dikit. Gue paham dikit. Dikit-dikitnya segimana? Ya, jadi gini. eh coba ya, kita insert data baru, misalkan eh, apa di sini kita ulang deh. Kita insert data 6. Ya, bagus dulu. Hanya aku ganti warnanya. Ya. Nah, misalkan kita insert data 6 nih, misalkan data ini baru. Kalau kita lihat dari codingan, yang pertama dia melakukan insert node dari root dan datanya apa. Oke, nah, yang menjadi root sekarang adalah 8. Ya, rootnya kan 8. Kalau rootnya 0, kalau rootnya 0, kosong,
ya langsung aja si 6 itu dia menjadi root, ya, menjadi akar utamanya. Nah, tapi di sini kondisinya dia false, artinya dia udah ada eh, rootnya. Nah, di sini ketika dia nggak nol, dia ngecek dulu info dari si P-nya, atau info itu adalah yang 6 ini. Nah, kalau 6 ini lebih kecil dari info si rootnya, artinya kalau 6 ini lebih kecil dari 8, dia bakal memanggil fungsi insert node lagi. Oke. Nah, masalahnya di sini dia false. Ya, infonya ternyata dia lebih besar, lebih kecil ya. Oh. Nah, kalau dia lebih kecil, dia melakukan insert node. Artinya di sini dia manggil lagi si insert node. Nah, di sini. Awalnya kan di sini ya. Insert. Nah, di sini insert root awalnya adalah 8. Kemudian datanya 6. Nah, ketika dia kecil, maka dia ke sisi kiri. Kemudian dia memanggil insert node. Nah, yang menjadi rootnya sekarang adalah sisi kiri dari node dari rootnya. Nah, sisi kiri dari rootnya sekarang kan yang 5. Nah, berarti si 5 ini menjadi root untuk melakukan insert atau memanggil fungsi insert lagi. Nah, di sini rootnya 5. Datanya tetap 6. Nah, terus di dalam fungsi insert itu kan dia melakukan pengecekan lagi. Kalau dia rootnya 0, false ya, karena rootnya nggak 0. Kemudian di sini dia cek info dari P kecil dari root. Nah, ternyata nggak lebih kecil. Berarti kan dia false. Artinya sekarang dia masuk ke else. Dia manggil lagi fungsi insert node dengan rootnya sekarang sisi yang kanannya. Nah, berarti di sini dia melakukan pemanggilan insert lagi. Yang menjadi root sekarang adalah 7. Nah, lihat dia untuk menjadi root sekarang adalah sisi kanan dari si root awalnya. Di mana root awalnya itu adalah 5. Nah, dari sini dia insert 7, datanya tetap yang 6. Nah, di sini dicek lagi. Karena dia recursive, dia cek lagi. Insert node nya di sini dicek. Nah, kalau rootnya 0, maka dia eh, bakal ngejadiin root. Nah, tapi masalahnya di sini rootnya belum 0. Rootnya ada 7. Ya, yang menjadi root sekarang itu 7. Nah, maka di sini dicek lagi. Kalau dia lebih kecil, dia masuk ke kiri. Kalau dia kanan, dia masuk ke kalau dia kecil masuk ke kiri. Kalau dia lebih besar masuk ke kanan. Nah, karena 6 lebih kecil dari 7, dia melakukan insert untuk sisi kiri. Sisi kirinya itu yang di sini. Tetap di sini dia manggil insert lagi. Nah, masalahnya di sini eh, ketika dia manggil left dari root, dia nol ya, karena sisi kirinya di sini nggak ada nih. Artinya dia nol. Dia nol. Nah, datanya tetap data 6. Nah, ketika dia manggil fungsi insert 0,6, nah di sini dicek kan ya urutnya dia udah 0. Berarti sekarang urutnya adalah P, atau data yang dikirimkan. Berarti di sini yang menjadi rootnya sekarang adalah 6. Nah, ketika dia rootnya uh, udah di set menjadi data yang dikirim, dia nggak melakukan pemanggilan insert node lagi. Artinya ini udah beres. Nah, di sini dia udah beres, di sini udah beres, di sini udah beres. Gitu. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Oke, sampai di sini bingung nggak atau udah paham? Nah, selanjutnya dia find node. Kalau dia mencari data, itu dicek dulu. Kalau info dari root yang saat ini itu sama dengan data yang kita cari, atau rootnya 0, maka kita langsung return si rootnya. Kalau dia rootnya kosong, berarti udah return si 0. Tapi kalau dia dapat nih ketemu
data yang dicari dia langsung return si rootnya. Nah, tapi kalau enggak, dia melakukan pencarian dulu. Nah, caranya karena proses insertnya dia udah urut ya, yang kecil itu di kiri, yang besar itu di sisi kanan, maka di sini kita gampang mencarinya. Kalau di sini kita cek aja, kalau yang data yang dicari itu lebih kecil dari root dari info si rootnya, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita recursive function lagi. Find not di sisi kirinya. Nah, kalau dia nggak kecil, berarti dia lebih besar dong. Kalau lebih besar berarti kita cari di sisi kanannya. Nah, untuk mencarinya seperti itu. Sebenarnya simpel, cuman kalau kalian nggak paham rekursivan gini bakal kayak rumit. Jadi maksudnya apa sih? Nah, jadi intinya di sini ketika dia di root, dicari dulu ke kiri. Kalau dia lebih kecil, kalau lebih besar dia carinya ke kanan. Itu untuk nyari data. Kalau pre-order, nah yang pre-order tadi, dia kan ke sisi kiri dulu, kemudian root, bentar apa tadi? Pre-order itu, dia di root dulu, ya di root dulu, sisi kiri, sisi kanan. Nah, jadi di sini algoritmanya langsung aja yang pertama dicetak dulu si rootnya, kemudian setelah itu dia mencetak sisi kiri dan mencetak sisi kanan. Kalau yang in order, nah di sini ya dia algoritmanya kalau in order itu di trace dulu ke kiri, kemudian root, baru sisi kanan. Kalau yang post order, dia ngeprint dulu sisi kiri, kemudian sisi kanan, baru si rootnya. Gitu. Oke, mungkin aku coba jabarin ya, visualisasikan di sini. Sama gini aja. Nah, kita selalu mulai dari root. Kalau pre-order, nanti di sini dia manggil fungsi dulu di sini, pre-order. Nah, pre gitu ya. Nah, pre itu dia nerima parameter si rootnya aja. Nah, dia nerima parameter si rootnya aja. Di sini rootnya adalah 8. Nah, kalau dia pre-order, dia langsung, dia kalau pre-order itu kan tadi dia dari root, kemudian kiri, kemudian kanan. Di sini, karena dia root dulu, di sini langsung dicetak si 8. Yang dicetak 8, kemudian dia ke kiri. Nah, sisi kirinya, berarti di sini dia manggil pre. Nah, sekarang rootnya adalah 5. Nah, pre-nya 5, di sini karena dia ngecetak si rootnya dulu, di sini dicetak si 5. Nah, begitu terus sampai dia hasilnya nanti 8, 5, 3, 2, 1, terus 4, 7. Oke, nanti kalau ada yang klaim dulu, silahkan di komen aja ya guys. Takutnya aku juga nggak nge gitu. Ya. Jadi bisa main game PS5. Ya, nah di sini yang agak tricky itu adalah bagian level order. Kalau level order itu kan yang ini tadi ya, yang dia secara zigzag. Jadi F, B, G, A, D, I, C, E, H. Nah di sini algoritmanya lumayan sedikit tricky. Jadi yang pertama kita butuh bantuan tipe data, struktur data Q. Nah di sini dicek
Kalau rootnya itu nggak nol, baru kita jalankan algoritmanya. Tapi kalau dia nol, untuk apa kita jalankan? Nah, ini push itu sama dengan NQ. NQ. Nah, jadi yang pertama kita NQ dulu si rootnya, yang saat ini. Kemudian kita lakukan perulangan selama si Q kita kosong. Selama Q kita nggak kosong, sampai dia kosong nanti. Nah, selama dia nggak kosong, nanti kita bakal ngambil data pertama, atau kita melakukan DQ si, si Q temporary kita. Nah, setelah kita lakukan DQ, ini proses DQ memang agak beda, itu namanya DQ. DQ. Nah, setelah itu kita cetak, kita output. Nah, di sini kita cek kalau sisi kiri dari node yang kita dapatkan dari stack-nya itu enggak nol, maka kita push dulu dia ke Q-nya, atau kita lakukan NQ. Lakukan NQ. Nah, kemudian kita cek lagi kalau sisi kanannya juga enggak nol, kita lakukan juga si NQ untuk si sisi kanannya. Nah, begitu terus sehingga nanti si Q-nya itu bakal terus nambah sampai dia level level paling bawah. Nah, di situ baru dia nanti mencetak berdasarkan banyak data dari child-nya itu yang ke bawah ke bawah. Oke, itu untuk yang level order. Nah, kemudian ada yang lebih rumit lagi di sini untuk delete node. Jadi kalau queue itu kita nggak sama kayak tipe data, struktur data yang lain. Kalau kita kan tadi inputnya dia udah secara berurutan gitu ya, yang kiri itu yang kecil, yang kanan itu yang lebih besar. Nah, kalau kita hapusnya itu nggak sesuai aturan, misalkan di sini aku langsung hapus 5 aja gitu. Nah, apa yang bakal terjadi gitu? 8 itu nanti dia ngarahnya ke 3 atau ke 7 gitu. Dan 7 ini pindahnya kemana gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, makanya di sini tuh dia agak rumit. Bakal ada beberapa kondisi eh, ketika kita ingin menghapus data. Nah, kondisi yang pertama, ketika misalkan aku mau menghapus data satu ini. Nah, kalau menghapus data satu, ya udah langsung dihapus aja karena dia nggak ada sign. Nah, ini aman, saya. Nah, tapi kalau misalkan aku mau menghapus data di kondisi yang kedua, misalkan data dua ini mau aku hapus, harusnya kan si tiga ini bakal nyambung ke satu. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita lihat. Karena kalau kita langsung hapus dua ini, eh, ya bisa. Yang menjadi masalah itu ketika misalkan kita mau menghapus data yang ketiga. Nah, kalau kita menghapus data tiga, nah masalahnya sisi kiri 5 itu dia menjadi 2 atau 4. Dan kita harus pilih salah satu. 2 atau 4. Nah, kalau misalkan sisi kirinya itu 2, nah 4 ini dia bakal kemana gitu. Atau dia yang 4 dulu. Kalau secara pola pikir kita mungkin eh, kita asumsinya 5, kalau 3 ini kita hapus, kalau secara urutan, oke, dia nyambung ke 4 dulu. Nah, nanti 4 ini baru sisi kirinya menjadi 2. Supaya dia menjadi terkoneksi. Nah, itu algoritmanya lumayan lumayan tricky lah. Nah, salah satu lagi kondisinya kalau kita update ubah data. Misalkan aku ngubah data 2 menjadi 10 gitu. Nah, kalau langsung di sini aku ubah 10, jadi nggak urut. 8, 5, 4, 10, 1. Nanti pas kita melakukan in order, ya dia nggak bakal urut nanti. Bakal bakal ada bug gitu. Nah, makanya kalau kita mau update data, misalkan data 2 kita ganti jadi 10, not 2 ini harus kita hapus dulu. Kemudian data yang 10 itu kita insert kayak data baru gitu. Atau kayak kita queue gitu. Dia di NQ dulu, kemudian di DQ lagi. Di DQ dulu, NQ lagi. Nah, algoritma seperti ini, lumayan agak panjang.
Ini dicek dulu, kalau rootnya 0, maka langsung 0, karena nggak bakal ada yang hapus. Nah, kalau atau data yang kita hapus itu lebih kecil dari rootnya, maka sisi kiri dari si rootnya kita lakukan delete. Begitu juga kalau sisi kanannya data yang kita cari itu ada di sisi kanannya, maka kita hapus atau kita jadikan sisi kanan dari rootnya itu hasil dari delete node yang sebelah kanannya. Kayak ini harusnya masih aman. Nah, yang menjadi pilar utamanya di sini nih. Nah, di sini untuk case 1 dan case yang 2 tadi, ketika dia ada 0 child atau minimal satu anak. Nah, di sini dicek dulu. Kalau sisi kirinya itu kosong, maka kita simpan dulu kayak temporary sisi kirinya itu sisi kanannya. Karena kan sisi kirinya kosong. Nah, kita tampung dulu sisi kanannya. Nah, sebaliknya juga, kalau sisi kanannya yang kosong, kita ambil sisi kirinya. Walaupun sisi kirinya itu sama-sama kosong, nggak apa-apa. Jadi misalkan seperti ini. Nah, misalkan rootnya sekarang di 1. Kemudian kita cek di sini. Sisi kirinya kosong. Kita ngambil sisi kanannya. Nah, walaupun sisi kanannya juga kosong, nggak apa-apa. Kita ambil aja. Walaupun dia 0. Begitu juga di sini. Kalau di sisi kanannya kosong, kita ambil sisi kirinya walaupun kosong. Soalnya nanti kepake di sini. Misalkan rootnya lagi di 2, kita hapus sisi kanan. Nah, kanannya kosong, kita ambil di kiri. Oke. Nah, kemudian di case yang ketiga, ketika dia punya 2 child, contohnya 5 ini, ada 4 sama ada 7. Nah, yang dilakukan adalah dia menelusuri dulu si susesornya sampai yang paling dalam. Nah, jadi dia ngambil yang pertama itu sisi kanannya dulu, kemudian dia melakukan perulangan untuk selama sisi yang di kirinya itu nggak 0. Kalau sisi kirinya itu nggak 0, maka disimpan ke susesor yang baru. Nah, dan terus itu dia melakukan perulangan sampai sisi yang kiri. Selanjutnya kita copy datanya ke ke info si root yang saat ini menjadi info susesornya. Kemudian baru kita bisa menghapus data suksesornya. Kemudian kita kembalikan root yang saat ini gitu. Dan yang terakhir itu ada edit node. Nah, kalau edit tadi kita harus menghapus dulu, baru kita insert data barunya. Nah, di sini kita lakukan delete node dari si rootnya. Nanti bakal kita simpan. Nanti all-nya itu ini data lama yang ingin kita ganti. Nah, kemudian setelah kita hapus, kita lakukan insert dari data barunya ke sisi menggunakan insert node. Kalau insert node kita udah percaya dia bakal terurut nanti insertnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pasti nggak paham sih. Nah, ini kalau kita jalankan outputnya juga bakal seperti ini. Nah, ini kita punya data 627149358. Kalau dia lakukan pre-order, dia menjadi seperti ini. Kalau in order, dia bakal terurut secara ascending. Kalau post order, ini yang tadi, dia dari sisi kiri kanan terus. Kemudian kalau level order itu yang zigzag tadi. Misalkan di sini kalau melakukan delete 7, ya di sini delete node dari rootnya, kita cari data yang 7. Nah, setelah itu kita coba cetak in order lagi, dia datanya terurut, masih terurut gitu. Ini aman 1 2 3 4 5 6 8 9. Nah, misalkan aku mau ngedit data 9 menjadi 10. Nah, setelah dicetak lagi dia tetap terurut. Nah, mungkin aku bakal visualisasikan ini.
algoritma yang pertama dia bakal melakukan insert dulu. Insert awalnya 6, berarti 6 itu dia menjadi rootnya 6. Kemudian 2 itu lebih kecil, jadi dia di sini. Kemudian 7 lebih gede, berarti dia di sisi kanan. Kemudian 1 dia di sini. 4 itu di sini. 9, kalau 9 dia di sini. 9 terus 3. 3 berarti dia di sini. 5 dia di sini. 5, 8 dia di sini. Nah, pohon yang dibentuk atau tree yang dibentuk setelah kita melakukan insert data satu-satu, 6 bla 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 sampai data 8 ini, dia tree-nya menjadi seperti ini. Tuh kan, ini harusnya salah. Ya, dia insert dulu kan ya, 6, kemudian 2, kemudian 7, ekspresinya aman, 7, kemudian 1, dia di sini. 1, 4 di sini. 9 itu bentar, 1, 4, 9 sisanya 9, 3, kalau 3 itu berarti di sini 5 di sini. Nah, 8 di sini kita keliru. Tadi kan 8 aku masukin ke sini ya. Nah, harusnya salah. Tapi kenapa kalian nggak ada yang kasih tahu? Nah, harusnya 8 kan dia lebih besar dari 7, maka dia ke sini dulu. Di 9 baru dicek 9 itu lebih kecil, 8 itu lebih kecil dari 9, maka dia di sini. Maka si 8 itu dia childnya si 9. Nah, harusnya tree-nya seperti ini. Harusnya tree itu seperti ini. Oke, kita coba ya, ulangi traversalnya. Oke, pre-order dulu. Kalau pre-order tadi kan dia dari root, kiri, kanan. Rootnya kan 6 ya. Jadi dia ngecetak dulu 6. Oke, berarti dari sini. Kemudian ke kiri. Nah, dicetak si 2. Kemudian dia ke kiri lagi. Nah, ini kenapa si 2-nya langsung dicetak? Kenapa nggak ke kiri dulu? Karena urutannya adalah urut dulu, baru dia ke kiri. Nah, ketika kita ngecetak 6, oke, dia root. Nah, ketika dia pindah ke 2, si 2 ini juga root. Makanya dicetak dulu. Nah, baru dia masuk ke kiri. Nah, di kiri ini, si 1 itu juga root. Maka dia dicetak dulu. Jadi 6, 2, 1. Setelah itu, baru dia ke sisi kanan. Sisi kanannya berarti karena rootnya tadi si 2, sisi kanannya, kemudian sisi kirinya 1, udah. Dia masuk ke sisi 2, ke sisi kanan. Nah, dicetak si 4 ini. Kemudian masuk ke sisi kiri, masuk ke sisi kanan. Nah, kemudian karena sirutnya udah, dia masuk ke sisi kanan, dicetak sirutnya. Nah, di sini sisi kirinya nggak ada, dia masuk ke sisi kanan, dicetak sirutnya. Jadi dia masuk ke sisi kiri, dicetak rootnya kayak ini. Nah, jadi dia sekarang udah benar. 6, 2, 1, 4, 3, 5, 7, 9, 8. Udah benar. Sekarang yang in order. Nah, tadi yang in order aku agak merasa aneh gitu pas melakukan traversalnya. Ternyata emang salah kita melakukan input data tadi. Nah, di sini kalau dia in order, dia dari kiri dulu. Dia dari kiri, kemudian baru ke root, baru kanannya.
Oke, nah di sini di kirinya di sheet 6 yang nggak dicetak dulu dia masuk ke kiri. Di kirinya dia nggak dicetak. Di sini dia nggak dicetak dulu karena dia masih ada turunannya di sisi kiri. Nah di sini di sisi kirinya dia ada dicetak di satu ini. Nah kemudian setelah kiri dia kembali ke root. Nah rootnya adalah 2. Nah kemudian ke sisi kanan. Nah ingat si 4 itu dia root, maka dia nggak dicetak dulu. Kita masuk dulu ke sisi kirinya. Nah di sini 3. Kemudian dia ke root ke sisi kanan. Kemudian baru dia ke sisi ke root ya benar. Nah ke root lagi karena sisi kirinya udah habis ke traversal dia ke root kemudian ke sisi kanan. Nah di sini dicetak setujunya karena sisi kirinya nggak ada. Nah kemudian dia masuk ke sisi kanan. Nah si root ini nggak dicetak, dia masuk dulu ke sisi kirinya karena si 9 itu hitungannya dia masih root. Nah dia cetak si 9 baru kembali lagi ke cetak dulu si 8 baru kembali lagi ke 9 si rootnya. Nah ini baru benar. Nah kalau post order berarti dia kiri kanan root. Kiri kanan root berarti dia dari paling kiri 1, kemudian dia ketiga, kelima, keempat, kedua, kemudian satu, tiga, lima, empat, dua. Nah, udah benar. Nah, tapi di sini kita nggak turun dulu ya, karena dia kan kanan dulu, kiri kanan dulu. Nah, maka si kanan dulu, si 8. Nah, 8 root, kemudian ke root, baru ke root. Berarti urutannya 1, 3, 5, 4, 2, 8, 9, 7. Kalau level order, dia zigzag. Zigzag 6, 6, 2, 7, 1, 4, 9, 3, 5, 8. Oke, zigzag. Nah, terus yang delete. Nah, ini yang lumayan ini. Aku menghapus yang 7. Nah, ketika dia dihapus yang 7, si childnya itu, si sisi kanan C6 ini, dia bakal nyambung ke sini. Nah, si 7 ini dihapus. Nah, ini setelah kita melakukan in order lagi, maka urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ya, ini benar. Kemudian aku edit 9 ini menjadi 10. Nah, kalau kita edit si 9 itu langsung ke 10, ini jadi 9, 10. Nah, ini kalau kita melakukan in order lagi, dia jadi nggak urut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Oh, masih urut karena kebetulan ini aman gitu ya. Karena emang benar sih kalau 10 harusnya kan dia di sini ya 10 harus sini terus dihapus. Nah tapi tadi kan kita punya ada sampai 9 doang. Nah di algoritmanya tadi yang pertama adalah dia melakukan dulu si delete data yang dicari, data yang ingin dihapus, data yang ingin diubah. Baru dia melakukan insert untuk data hasil update-nya. Nah, di sini misalkan yang diedit 9 menjadi 10. 9 jadi 10. Ya ini nih. Ya, ini jadi 10 nanti. Nah, langkah yang pertama, dia menghapus dulu si 9 ini. Nah, ini dihapus dulu. Otomatis si 6 ini sekarang dia nyambung ke 8. Oke, 8. Terus ketika dia nge-insert si 10,
Nah, dia di sini melakukan insert secara berurutan lagi. 10 lebih besar dari 6, ya, maka dia di sini. Nah, 10 lebih kecil atau lebih besar, lebih besar dari 8. Nah, dia lebih besar, makanya dia di sini 10 di sebelah kanannya 8. Nah, kalau tadi kalau kita langsung ubah kan dia menjadi seperti ini ya. 6, 10 baru ke 8. Nah, ini kebetulan ketika melakukan in order dia benar. Tapi harusnya si tree-nya tuh menjadi seperti ini nih. Nah, 10-nya itu di bawah 8. Nah, jadi kalau kita melakukan in order lagi, 1, kiri dulu, kemudian ke root, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini 8, 10. Nah, kebetulan tadi case-nya sama, kita melakukan in order dua-duanya sama. Tapi harusnya yang benar dia seperti ini, struktur Tuhannya setelah melakukan edit data dari 9 ke 10. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman bang, aman. Aman atau udah pusing? Udah lumayan lebih paham lah bang daripada yang tadi. Yang tadi kenapa emang? Yang tadi masih kurang yang di bawah in ordernya itu masih kurang paham tadi, tapi habis sudah jelasin udah lumayan paham. Habis ambil kiri root kanan. In order ya dia. Aku mau ngejelasin secara detail sih ngeprint, bukan yang ngeprint, oh ya, aku mau ngejelasin secara detail gimana si algoritma ini tuh bekerja gitu, melakukan tracing dari si ininya sama delete node ini kan panjang ya. Aku yakin 90% lah kalau aku ngejelasin codingan yang kayak tadi kalian kayak iya iya aja gitu, tapi kayak masih bingung ini gimana cara kerja di belakang codingannya itu gimana gitu sama yang edit node. Aku mau ngejelasin cuman karena di sini kondisinya kurang kondusif ya, karena aku lagi di lab juga, banyak ini ya, eh, suara-suara bisikan di samping, belakang, kanan, depan gitu. Jadi buyar gitu, pecah konsentrasinya. Dan ini juga udah 1 jam 12 menit. Gak terasa ya udah 1 jam. Kita ngebahas pre and post level order doang. Dan kalian dari pagi udah struktur doang kan. Nah, aku yakin pasti kalian sampai malam ini udah mumet gitu terkait struktur gitu. Jadi kalau aku paksakan ini ngejelasin si print level order, delete node, sama edit node ini pasti nggak bakal fokus. Dan dan aku kesulitan di device juga ini sebenarnya. Ini kan pakai mouse ya, jadi sulit gitu dibandingkan tulis tangan. Nah, mungkin eh, responsinya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan, tapi kalau enggak nanti kita akhiri responsinya. Untuk yang detailnya ini, yang level order, delete, ini hari Senin aku coba bahas di kelas itu biar lebih enak ngebahasnya. Karena hari Senin itu harusnya kita masuk ke multilinguist. Nah, dan di multilinguist itu konsepnya sama-sama aja dengan single link list, double link list, pokoknya yang tipe data link list gitu. Jadi eh, bisa dibilang relatif lebih singkat. Nah, makanya aku mau nanti di hari Senin pas onsite kita ngebahas yang si tri ini aja gitu. Kan kalian tugas ya, di tugas itu pasti kalian melakukan operasi delete data atau ngedit data kan ya. Nah, aku mau coba ngejelasin si cara kerja algoritmanya ini gitu. Oke, nah kalau pencarian itu simpel aja sebenarnya. Nah, misalkan tipe data kita awalnya seperti ini, aku mau nyari data 4. Nah, algoritmanya kalau nyari data, kalau datanya terurut seperti ini, berarti dia pasti yang terkecil itu di sebelah kiri dan yang terbesar itu sebelah kanan. Nah, itu harus diingat kalau dia pakai binary tree.
dari search string. Nah, di sini. Nah, nyarinya itu sama kalau dia rootnya kosong. Kemudian, nah di sini dicek kalau dia kecil, dia cari di sisi kanan. Kalau dia lebih besar, cari di sisi kanan. Kalau dia lebih kecil di sisi kiri, kanan di sisi kanan. Besar di sisi kanan. Astagfirullah. Oke. Bentar. Nah, misalnya kita punya trik seperti ini, aku mau nyari data 4. Nah, di awalnya, si rootnya, di sini kita melakukan memanggil fungsi find. Misalkan namanya find. Atau apa, cari. Misalkan nama fungsinya cari. Nah, dia menerima 2 parameter. Ada root, ada info type-nya atau data yang kita cari. Kemudian dia mengembalikan ada alamat memori. Nah, cari data root-nya 6, ya. Root yang saat ini itu 6. Data yang kita cari 4. Data yang kita cari 4. Nah, di sini dia nanti bakal menghasilkan suatu kembalian, ya. Karena dia sebuah fungsi. Ya, dia ada return-nya, yaitu alamat memorinya, alamat memori data yang kita cari. Nah, di sini ketika di sini di algoritmanya si 4 itu dia lebih kecil dari 6, ya. Nah, ketika dia lebih kecil, dia melakukan pencarian lagi ke sisi kiri dari rootnya. Sisi kiri dari rootnya adalah ini, ya, karena rootnya sekarang adalah 6. Maka dia melakukan pencarian data di sini, di sisi kirinya sekarang. Nah, sekarang rootnya adalah 2. Ya, ingat, ketika dia manggil fungsi find node, yang menjadi rootnya sekarang adalah sisi kiri dari root utamanya. Root utamanya 6, sisi kiri dari root utamanya 2. Data yang dicari dia tetap 4. Nah, di sini dia manggil fungsi cari lagi nih. Nah, di sini dia nanti bakal ada ngasilin suatu return juga, kita belum tahu, karena dia masih rekursif. Nah, ketika dia manggil fungsi ini, cari 2,4 ini, dia masuk lagi kan ya ke fungsinya. Nah, di sini dicek. Kalau infonya sama dengan data yang dicari atau rootnya kosong, 0, maka langsung return. Nah, tapi masalahnya di sini dia belum belum nemu datanya. Nah, di sini dia masuk lagi ke if else-nya. X-nya lebih kecil dari root enggak? Nah, 4. Ternyata dia lebih besar. Maka dia nyari di sisi kanan. Find not, nah, sisi kanan dari root saat ini. Root saat ini adalah 2. Nah, maka di sini dia manggil lagi cari 4,4. Nah, di sini kita belum tahu return-nya apa. Oke. Nah, ketika dia manggil cari 4,4, di sini dicek info root-nya sama nggak dengan data yang dicari. Nah, ternyata sama nih. Ketika sama, dia nge-return langsung root-nya atau alamat memorinya. Jadi dia langsung di sini return 4. Anggaplah 4 itu, anggaplah dia nge-return si info type, ya, karena di sini kan dia return-nya not. Kalau dia return-nya not, itu kan dia alamat memorinya. Anggaplah di sini alamat memorinya 0 kali 1, 2, 3, misalkan. Nah, dia nge-return yang ini operasinya udah beres. Oke, udah beres. Dia kembali ke rekursif fungsi sebelumnya, yaitu yang ini. Karena ini dia belum belum ada returnnya kan ya. Nah, di sini returnnya apa? Returnnya itu hasil return dari cari 4,4 ini. Itu 4. Dia bakal tetap sama. Di sini 4, 4, 4. Nah, di sini alamat memorinya masih sama, itu 0, 1, 2, 3. Nah, di sini operasi cari ini udah beres. Soalnya di sini dia nge-return apa? Dia nge-return 4 juga. Yaitu 0, 1, 2, 3. Ini. Nah, kenapa returnnya sama? Ya, karena si cari 6,4 ini, dia returnnya antara alamat memori si root, atau dia return hasil cari data. Nah, hasil cari data itu dia bakal sama terus, yaitu return si root yang dicari. Nah, makanya di sini ketika dia nge-return 4, dia lempar ke sini. Nah, hasilnya juga 4. Dia lempar ke sini, 4 juga itu. Maka data yang cari 4 ketemu. Nah, misalkan
data yang dicari apa ya? Yang di sini nggak ada tuh 7. Nah, enggak, kita cari data 7. Ya, aku hapus ya yang cari-cari ini. Kalau data yang kita cari nggak ketemu, gimana algoritmanya? Ya udah, berarti dia di sini dia manggil cari rootnya yang 6, dan data yang tadi yang dicari 7. Nah, ini returnnya apa kita belum tahu. Nah, kemudian dicari ini dicek 6 sama nggak dengan 7. Kalau sama, kemudian dicek lagi 6 lebih kecil dari 7 nggak? 7 lebih kecil nggak dari 6? Nggak. 7 lebih besar nggak dari 6? Iya, berarti dia nyari ke sisi kanan. Nah, cari sisi kanan di sini dia manggil lagi cari. Rootnya sekarang 8 ke data yang cari 7. Ketika di sini kita belum tahu juga returnnya apa. Ketika dia manggil cari 87 ini, dicek 7 sama nggak dengan 8. Oke, nggak sama. Kemudian dicek 7 lebih kecil nggak dari 8. Oh iya, lebih kecil gitu. Nah, maka dia mencari di sisi sebelah kiri. Di node sebelah kirinya. Nah, di sininya kan 0 ya. Nah, dia tetap melakukan cari. Dia tetap manggil cari. Nah, dengan sisi kiri dari rootnya. Sisi kiri dari rootnya kan 0. Udah nggak apa-apa, langsung masukin 0, kemudian data yang dicari 7. Ini returnnya apa, kita belum tahu juga. Nah, ketika dia manggil cari ini, dan dari algoritmanya kita cek info rootnya sama dengan X atau rootnya sama dengan 0. Oke, di sini dia dapat true, karena rootnya emang 0 saat ini. Ketika dia 0, dia nge-return 0 rootnya. Langsung return rootnya. Nah, di sini rootnya kan 0. Ya udah, dia berarti return 0. Oke, sampai di sini operasinya beres. Dia ngelempar ke fungsi yang ini. Hasil returnnya adalah 0. Ini beres. Dia ngelempar ke fungsi ini. Hasil returnnya adalah 0. Nah, operasinya beres. Datanya nggak ketemu. Gitu. Nah, itu untuk cari data di binary search tree. Bang, izin tanya. Ya. Untuk bagian function delete-nya itu seandainya kita nggak mau delete 2 itu arahnya tuh kemana ya, Kak? Oh, delete 2 yang ini.